Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman semuanya dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang penjual tahu, yang mana penjual tahu ini sangat ulet dalam bekerja. Tidak hanya ulet dalam bekerja, dia juga rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali dia laris dagangannya, dan dia juga tidak lupa senantiasa berdoa kepada Allah untuk memohon ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang halal dan berkah, dan juga amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Pedagang tahu ini tinggalnya jauh dari pasar, sekitar 8 km. Sehingga dia harus naik angkot. Namun sebelum naik angkot, dia harus berjalan melewati beberapa petak sawah. Pada suatu hari, ketika mau ke pasar, Allah takdirkan dia kepleset. Mekol tahu kepleset di sawah, akhirnya jatuh. Dan tahunya pun hancur berantakan. Kemudian dia lihat, oh, masih ada sisa sedikit lah, mungkin masih bisa dijual. Akhirnya dengan semangat lagi menuju ke jalan raya. Dan di jalan raya ternyata angkot langganannya sudah lewat. Akhirnya ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Akhirnya dia pun pulang dengan lesu, dengan sedikit menggerutu, mulai berprasangka buruk pada Allah. Ya Allah, kenapa? Apakah engkau sudah tidak sayang lagi sama saya? Dan sebagainya. Ternyata Allah setelah beberapa saat kemudian Allah ingin memberitahukan kepada dia hikmah dari kejadian-kejadian yang dia alami. Yaitu Allah beritahukan bahwa ada berita angkot langganan dia ke pasar tadi kecelakaan, masuk ke jurang, dan semua penumpangnya meninggal. Akhirnya apa yang dia katakan? Kira-kira kalau mendengar berita itu apa yang dia katakan? Alhamdulillah atau innalillah? Innalillah karena teman-temannya pada meninggal, dan alhamdulillah dia selamat. Itu hikmah dari, salah satu hikmah dari terpelesetnya dia di sawah tadi. Kan Allah ingin menyelamatkan nyawanya. Akhirnya mulai menyesal, kenapa tadi saya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lama kemudian sorenya Allah juga ingin memberitahukan hikmahnya. Apa? Ada orang datang ke rumahnya, seorang peternak bebek, ingin mencari suplemen tambahan buat bebeknya. Apa itu? Ampas tahu. Ditanya, apa saya nggak punya ampas tahu, adanya tahu rusak. Ya nggak apa-apa, ora apa-apa. Akhirnya semua yang rusak itu dibeli. Masya Allah. Akhirnya tambah menyesal lagi si penjual tahu itu, bahwa ternyata
tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan ini. Maka sampai di sini kita jangan pernah sekali-kali sepahit apapun takdir kita, jangan pernah sekali-kali berprasangka buruk atau suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berprasangka buruk bukan merupakan sifat orang mukmin. Dalam sebuah ayat Allah katakan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat. Allah akan menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Kenapa? Adh-dhannina billahi dhanna sau. Karena mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dan dalam sebuah hadis Allah katakan dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku itu kata Allah sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan takdirkan kebaikan untuk kita. Dan kalau kalau kita berprasangka buruk, maka Allah akan takdirkan keburukan untuk kita. Maka sepahit apapun jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah SWT. Takdir buruk contohnya apa? Sakit, meriang, apalagi orang duit, kemudian panennya gagal dan lain sebagainya. Jangan pernah berprasangka buruk pada Allah SWT. Kita ambil hikmahnya. Misal sandalnya hilang, hikmahnya apa? Sandalnya hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zikir oleh para insya Allah dapat. Meriang, hikmahnya apa? Kita jadi eling, jadi ingat pada Allah SWT yang kemarin mungkin petentang-petenteng sombong. Ternyata ketika meriang, jadi oh iya ya saya begini, saya lemah. Menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini semoga kita mendapatkan manfaat dari kisah pedagang tahu, dan sekali lagi jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berprasangka buruk bukan termasuk sifatnya orang mukmin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.